Welcome to our channel. Kita semua mungkin tahu, Inggris adalah rumah bagi miliarder. Dari yang paling terkenal sampai yang tidak dikenal dari seluruh dunia. Akan tetapi, reputasi negara ini untuk menarik oligarki, terutama dari Rusia, telah membuat ibu kotanya London mendapat julukan Londongrad. Julukan ini diambil dari kota-kota Rusia seperti Leningrad atau Stalingrad. Bagi banyak pelaku ekonomi, jelas bahwa bagian dari daya pikat kota ini adalah relatif mudahnya mencuci uang. Nah, tayangan ini akan sedikit banyak mengeksplorasi bagaimana dan mengapa London jadi tempat glamor untuk urusan pencucian uang kotor asing. Dan lantas, apakah sanksi baru Inggris sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina akan memicu jatuhnya Londongrad? Nah, berikut ulasan tentang London dengan segala macam warna dan sisinya. Sudah lama atau selama bertahun-tahun, Inggris Raya terkhusus kota London terus menjadi surga bagi pelaku ekonomi dari negara lain. Dari Rusia misalnya, para oligarkinya diketahui telah menyimpan uang mereka di kota ini baik dalam bentuk properti ataupun aset berharga lainnya. Bahkan pengusaha kenamaan India seperti Nirav Modi dan Vijay Mallya yang dinyatakan sebagai buronan ekonomi oleh pemerintah India telah tinggal di Inggris untuk mencari suaka. Kondisi ini kemudian diperparah ketika perang yang sedang berlangsung di Ukraina yang dalam gilirannya mengangkat kembali status London menuju arus pemberitaan utama. Ya, dalam laporan The Economist, Why is London so attractive to ten foreign money menyatakan Inggris memiliki masalah pencucian uang sebesar 125 miliar US dollar per tahun. Belum lagi, di tengah sanksi ekonomi barat, London cenderung bersikap ramah terhadap uang-uang dari Rusia. Oliver Baloff dalam tulisannya yang dipublikasikan The Guardian mengatakan, setelah membiarkan uang Rusia dalam jumlah besar masuk ke Inggris, para anggota parlemen dilanda kekhawatiran. Mereka mengatakan bahwa Vladimir Putin barangkali melalui kekuasaannya dapat mempengaruhi Inggris dari dalam. Mereka bertanya-tanya, apakah kami menjual kepada Putin tali yang akan digunakannya untuk menggantung kami? Faktanya, ada begitu banyak uang asing di negara ini, terutama di London. Dalam konteks Rusia misalnya, sebagaimana data layanan statistik negara federal Rusia masih dalam laporan The Guardian menyebut pada akhir September 2022, investor Rusia setidaknya memegang aset keuangan di Inggris senilai 3,5 miliar US dollar atau 2,6 miliar dalam euro. Sementara data dari Kantor Statistik Nasional Inggris memberikan angka yang jauh lebih besar yang dicatat pemerintah Rusia, yakni sebesar 25,5 miliar euro. Data ini kelihatannya seperti uang yang banyak, tetapi dalam skala nasional, angka tersebut dianggap kecil. Sebagai contoh, investor dari negara seperti Finlandia sendiri memiliki saham 2 kali lipat di Inggris dari Rusia. Namun sayangnya, statistik seringkali menceritakan kisah yang menyesatkan. Uang Rusia yang bergerak melalui yurisdiksi lain sebelum tiba di Inggris nyatanya tidak dihitung sebagai uang Rusia. Dan karena sebagian besar uang yang masuk dan keluar, Rusia melakukannya melalui suaka pajak seperti Siprus dan Bahama. Dengan demikian, ini berarti angka resmi hanya mencerminkan sebagian kecil dari uang yang ada dalam statistik. Selama dekade terakhir, sebanyak 68 miliar euro telah mengalir dari Rusia ke satelit lepas pantai Inggris seperti British Virgin Islands, Cayman, Gibraltar, Jersey, dan Guernsey. Angka ini 7 kali lebih banyak daripada yang mengalir langsung dari Rusia ke Inggris. Yang mana selain itu, sekitar 94 miliar euro telah dikucurkan dari Rusia ke Siprus, 13 miliar euro ke Swiss, dan 23 miliar euro ke Belanda. Sejak Maret 2022, sebagai upaya membendung perilaku dan pelaku pencucian uang, Parlemen Inggris telah memberlakukan Undang-Undang Kejahatan Ekonomi guna memudahkan proses hukum terhadap orang-orang tersebut. Hanya saja, intisari dari undang-undang ini belum dijalankan secara maksimal. Ya, berbagai pihak telah membahas mengapa London cukup ramah terhadap uang kotor. Salah satu yang cukup komprehensif adalah laporan Financial Times ini.
dalam reportase berdurasi 21 menit lebih ini menyatakan uang kotor dapat ditransfer ke perusahaan Inggris dari rekening bank asing tanpa banyak kesulitan. Meskipun undang-undang mengharuskan perincian perusahaan dicatat oleh pemerintah, undang-undang tersebut nyatanya tidak diterapkan secara ketat. Uang tersebut biasanya ditransfer ke perusahaan cangkang di Inggris dan kemudian dipindahkan ke berbagai rekening bank untuk membersihkannya. Selain implementasi, reportase Financial Times tersebut mengatakan bahwa relasi antara akuntan, pengacara, dan oligarki telah dibentuk di negara tersebut. Pengacara dan akuntan membantu oligarki menghindari undang-undang perpajakan. Oligarki sebagai timbal baliknya membayar mereka dengan uang yang begitu besar. Nah, lantas, bagaimana pencucian uang di London terjadi? Secara garis besar, terdapat 4 langkah utama di mana seluruh proses pencucian berlangsung. Langkah pertama adalah penempatan. Uang tersebut dibawa ke Inggris melalui rekening bank asing dan diparkir di rekening bank perusahaan cangkang. Kedua, transaksi yang dilakukan berlapis. Di sini, beberapa transaksi keuangan rumit dilakukan dengan uang. Hal ini bertujuan untuk mempersulit lembaga otoritas terkait untuk melacak asal-usul dana tersebut. Beberapa bank juga menjadi bagian dari proses ini. Dalam laporan Financial Times, setidaknya terdapat 86 bank yang terindikasi terlibat. Setelah itu, langkah ketiga yang dilakukan adalah uang tersebut diintegrasikan ke dalam sebuah sistem. Aset mahal seperti rumah, jam tangan, mobil, dan perhiasan dibeli dengan uang untuk mengintegrasikannya ke dalam sistem. Nah, di Inggris sendiri, perusahaan lepas pantai diizinkan membeli properti tanpa mengungkapkan orang yang akhirnya membelinya. Sekitar 84.000 rumah memiliki pemilik yang tidak diketahui di Inggris. Terakhir, jika ada kasus yang tercium pemerintah, para pelaku ini akan dibela oleh akuntan dan pengacara. Menurut laporan Transparency International, setidaknya terdapat 86 bank, 81 firma hukum, dan 177 lembaga pendidikan telah menerima uang kotor tersebut. Setelah Perang Rusia-Ukraina pecah, seperti diketahui, House of Commons Inggris mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Ekonomi yang mewajibkan pendaftaran entitas luar negeri dan penerima manfaat mereka diberikan kepada pemerintah. Hal ini sekalian juga bertujuan untuk mengintensifkan penegakan sanksi di negara tersebut. Nah, sejak pengesahan undang-undang itu, menurut The Economist, Inggris telah memberikan sanksi kepada lebih dari 1.600 individu dan bisnis, termasuk seratusan oligarki Rusia. Meski begitu, ada 2 alasan mengapa Inggris perlu khawatir tentang semua ini. Yang pertama adalah probabilitas rendah tetapi berdampak tinggi bahwa Putin menyembunyikan uang di London secara finansial setara dengan sel tidur, siap untuk menyelinap keluar dan membeli pengaruh saat krisis datang. Kedua, dan ini mungkin lebih penting, tidak ada yang mencuri uang jika mereka tidak bisa menyimpannya. Dengan membiarkan sekutu Putin mencuci kekayaan mereka yang dicuri dan menyembunyikannya di Inggris, ini sama saja dengan menarik garis di bawah kejahatan Rusia dan menghadiahi Putin atas tindakan yang seharusnya tidak dimanfaatkan Inggris. Seperti yang dikatakan salah satu anggota parlemen Inggris, apakah kita benar-benar ingin Inggris menjadi pagar Kremlin?